Masyarakat Indonesia yang multikultur memiliki berbagai macam budaya. Kuatnya arus globalisasi membuat budaya semakin terkikis, sehingga literasi budaya itu penting. Yuk simak penjelasannya. Pengertian literasi berasal dari bahasa Latin, literatus atau literal sebanding dengan kata letter dalam bahasa Inggris yang berarti keterampilan membaca dan juga menulis, yang selanjutnya dikembangkan menjadi keterampilan dalam menguasai wawasan bidang tertentu. Secara sederhana, literasi artinya keterampilan dalam membaca maupun menulis. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Literasi, mempunyai arti kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya, pengertian dari literasi budaya. Kemampuan literasi budaya adalah keterampilan perilaku dalam kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa. Literasi budaya merupakan keterampilan memahami dan bertindak pada budaya Indonesia sebagai kepribadian suatu negara. Literasi budaya menunjukkan tingkat pemahaman budaya sebagai sekumpulan nilai yang dihayati oleh masyarakat daerah setempat yang menjunjungnya. Pernyataan ini dapat memberikan suatu pemahaman bahwa melakukan apresiasi secara mendalam pada budaya sangat penting. Masyarakat tidak hanya sekedar mencari tahu, tetapi juga mencari tahu bagaimana cara agar dapat mewujudkannya. Sehingga budaya yang ada saat ini dapat berkreasi sesuai dengan kemajuan zaman. Proses ini dapat dilaksanakan dengan keterampilan dalam berliterasi, karena ilmu yang didapat dari keterampilan literasi mampu diimplementasikan serta menumbuhkan budaya yang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya ada manfaat literasi budaya. Literasi budaya memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang budaya. Literasi budaya membantu individu memahami beragam aspek budaya seperti nilai norma, tradisi, dan praktik dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, memperkuat identitas dan kebanggaan budaya. Melalui literasi budaya, seseorang dapat memperkuat identitas budaya mereka sendiri serta meningkatkan rasa kebanggaan terhadap warisan budaya mereka sendiri. Yang ketiga, memperluas toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan memahami budaya orang lain melalui literasi budaya, seseorang dapat mengembangkan toleransi, penghargaan, dan pemahaman yang lebih baik terhadap keberagaman manusia. Yang keempat, mendorong dialog antar budaya. Literasi budaya memfasilitasi dialog dan pertukaran antar budaya yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan kerjasama yang lebih baik antara berbagai kelompok budaya. Yang kelima, pengembangan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah. Literasi budaya juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya serta kemampuan untuk memecahkan masalah dalam konteks yang beragam. Nah, yang terakhir ada pemberdayaan individu dan komunitas dengan memahami budaya mereka sendiri dan budaya orang lain. Individu dan komunitas dapat lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi serta memperjuangkan hak-hak mereka. Baik, jadi di sini saya akan membahas prinsip-prinsip literasi budaya mencakup pandangan dan pendekatan dalam memahami, menghargai, dan memanfaatkan keberagaman budaya dalam berbagai konteks. Di sini saya akan membahas prinsip utama dari literasi budaya. Yang pertama yaitu penerimaan keanekaragaman.
Nah, jadi prinsip ini menekankan pentingnya menerima dan menghargai keanekaragaman budaya dalam semua bentuk, termasuk bahasa, tradisi, norma, nilai, dan ekspresi budaya. Penerimaan keanekaragaman merupakan landasan untuk membangun hubungan yang harmonis antara individu dari berbagai latar belakang budaya. Yang kedua yaitu ada konteks lokal dan global. Literasi budaya mengakui pentingnya memahami konteks budaya lokal serta menghubungkannya dengan dimensi global. Hal ini mencakup pemahaman tentang pengaruh budaya global terhadap budaya lokal, serta bagaimana budaya lokal dapat berkontribusi dalam konteks global. 3. Keterbukaan dan fleksibilitas. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan dan fleksibilitas dalam berinteraksi dengan budaya-budaya yang berbeda. Literasi budaya melibatkan kemampuan untuk mengadaptasi diri, belajar, dan berinteraksi dengan cara yang menghargai perbedaan budaya tanpa meniadakan identitas nilai-nilai budaya sendiri. Yang keempat yaitu ada keterlibatan aktif. Literasi budaya mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dalam berbagai pengalaman budaya melibatkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya, serta mendengarkan cerita, berpartisipasi dalam tradisi lokal, atau berkomunikasi dengan orang dari budaya berbeda. Yang kelima yaitu ada pembelajaran berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa literasi budaya adalah proses pembelajaran berkelanjutan yang melibatkan refleksi, dialog, dan penyesuaian terhadap perubahan budaya. Hal ini juga mengakui bahwa budaya tidaklah statis, melainkan selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Yang keenam yaitu ada kerjasama dan kolaborasi. Literasi budaya mengutamakan kerjasama dan kolaborasi antara individu, kelompok, dan lembaga. Budaya dalam mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya serta membangun hubungan yang saling menguntungkan antara berbagai komunitas budaya. Yang ketujuh yaitu ada pentingnya etika dan tanggung jawab. Literasi budaya menekankan pentingnya memiliki etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Ini termasuk menghormati hak-hak dan kepentingan masyarakat dari individu budaya atau serta berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya secara tanggung jawab. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu ada inklusi dan kesetaraan. Literasi budaya mendorong inklusi dan kesetaraan akses terhadap pengalaman budaya bagi seluruh individu tanpa diskriminasi berdasarkan identitas budaya, ras, agama, jenis kelamin atau latar belakang lainnya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, literasi budaya dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun pemahaman yang lebih dalam serta dapat menghormati keberagaman budaya dan mempromosikan dialog lintas budaya yang harmonis dalam masyarakat. Implementasi literasi budaya di sekolah dasar dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan pendekatan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Di sini saya akan membahas implementasi literasi budaya di sekolah dasar, yaitu yang pertama, pengenalan keanekaragaman budaya. Dengan cara menyelenggarakan kegiatan pengenalan keanekaragaman budaya kepada siswa. Misalnya dengan cara mengundang orang tua atau anggota masyarakat yang memiliki budaya berbeda untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Dengan cara juga menggunakan buku-buku cerita atau materi pembelajaran yang memperkenalkan beragam budaya di Indonesia maupun di dunia. Yang kedua yaitu pembiasaan menghargai perbedaan. Dengan cara melakukan kegiatan diskusi atau permainan yang mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan budaya seperti perbedaan bahasa, adat istiadat, dan juga tradisi. Dengan cara juga mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan rasa ingin tahu terhadap budaya orang lain. Yang ketiga yaitu pengintegrasian literasi budaya dalam kurikulum, yaitu dengan cara menyelipkan materi literasi budaya ke dalam berbagai materi pembelajaran seperti bahasa Indonesia, seni budaya, dan juga IPS. Dengan cara juga menggunakan bahan ajar yang mendukung pembelajaran literasi budaya seperti video, lagu, cerita, dan permainan interaktif.
Yang keempat yaitu kegiatan budaya di sekolah, mengadakan acara atau festival yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Menyelenggarakan pagelaran seni, pameran budaya, atau lomba yang mempromosikan keberagaman budaya. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan komunitas lokal, yaitu melibatkan komunitas lokal seperti kelompok seni dengan lembaga kebudayaan atau dengan budaya setempat untuk memberikan workshop atau ceramah kepada siswa. Dengan cara juga mengajak komunitas untuk bekerja sama dalam menyediakan materi dan pengalaman budaya bagi siswa. Yang keenam yaitu penggunaan teknologi dan media, memanfaatkan teknologi dan media seperti video dan blog atau platform e-learning yang mengangkat tema literasi budaya. Bisa juga dengan cara mendorong siswa untuk membuat konten-konten kreatif yang mengeksplorasi budaya mereka sendiri dengan budaya orang lain. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program literasi budaya secara berkala, melibatkan siswa, guru, orang tua dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan dan perbaikan yang diperlukan. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu peran orang tua dan guru. Melibatkan orang tua dalam mendukung pembelajaran literasi budaya di rumah, juga dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan kepada guru mengenai metode dan strategi mengajar literasi budaya. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan literasi budaya dapat menjadi bagian integral dari pembelajaran di SD, membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya, meningkatkan rasa toleransi, serta menghargai keberagaman budaya di dalam masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi literasi budaya di sekolah dasar. Faktor pendukung yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Hal ini menjadi penting karena akan memadai seluruh kegiatan atau gerakan literasi budaya yang ada di sekolah. Sehingga jika sarana dan prasarana tidak lengkap, maka untuk mengimplementasikan literasi budaya di sekolah juga akan lebih sulit. Nah, banyak juga kesulitan untuk melakukan implementasi literasi budaya di sekolah karena ketidaklengkapan sarana dan prasarana di sekolah. Sehingga akan bagus jika sarana dan prasarana di sekolah itu memadai sehingga guru dan siswa bisa memanfaatkan hal tersebut untuk membuat inovasi atau kegiatan yang berkaitan dengan literasi budaya. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat sekolah. Nah, masyarakat sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru, staf, dan siswa itu sendiri. Nah, adanya dukungan atau gerakan aktif serta antusias dari masyarakat sekolah, maka gerakan-gerakan literasi budaya juga akan berjalan dengan baik, berkesinambungan, serta berkelanjutan. Nah, dari instruksi kepala sekolah dan juga guru yang ikut aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan literasi budaya, maka siswa juga akan lebih bersemangat untuk mengenal budaya-budaya mereka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perpustakaan yang memadai. Nah, banyaknya buku serta terawatnya perpustakaan mendukung siswa untuk mengeksplor lebih banyak ilmu melalui buku serta gambar yang ada di perpustakaan. Misalnya di perpustakaan itu memiliki buku cerita rakyat atau buku yang berkaitan dengan budaya serta kata-kata motivasi yang ada di perpustakaan tersebut yang mencerminkan kebudayaan. Nah, kemudian ada faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambat yang pertama yaitu sekolah kurang mengadakan kegiatan yang ada di luar kelas. Nah, misalnya kegiatan yang ada di luar kelas itu yang sering kita kenal sebagai ekstrakurikuler yang masih belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Nah, terutama ekstrakurikuler yang berhubungan dengan budaya daerah di masing-masing sekolah. Misalnya ada ekstrakurikuler menari dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu minimnya wawasan
serta minat siswa terhadap kebudayaan. Nah, hal ini akan berpengaruh ketika siswa akan diajak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi karena perubahan zaman yang sangat pesat sehingga anak-anak kurang memahami budaya mereka. Nah, kemudian faktor selanjutnya yaitu pihak sekolah yang kurang fokus pada literasi budaya. Nah, pihak sekolah atau guru lebih banyak fokus pada literasi baca tulis sehingga banyak anggapan bahwa literasi budaya jarang diketahui karena kurangnya peran dari guru dan sekolah untuk meningkatkan literasi budaya yang ada di sekolah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya meningkatkan literasi budaya di sekolah. Nah, upaya yang pertama yaitu mengadakan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kesenian atau kebudayaan daerah seperti menari dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengunjungi tempat peninggalan sejarah seperti museum dan tempat wisata lainnya. Nah, kemudian ketiga yaitu melaksanakan festival seni di sekolah secara berkala yang melibatkan publik dan seluruh warga sekolah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menyelenggarakan sosialisasi atau workshop yang berkaitan dengan literasi budaya yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menambah ragam dan variasi buku bacaan yang ada di perpustakaan mengenai budaya atau kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.